Berlatar di Jepang pada era Meiji, perang saudara meletus dan menelan banyak korban. Di antara para prajurit, Kapten Hajime Saito tampil paling santai namun mematikan, seolah medan perang hanyalah rutinitas baginya. Namun, semua kehebatannya masih kalah dibanding satu sosok yang bergerak sendirian di balik kekacauan. Dialah Rurouni Kenshin, atau yang lebih dikenal sebagai Samurai X Hitokiri Batosai, pembunuh bayaran paling ditakuti dalam sejarah. Tanpa bantuan siapapun, ia turun ke medan perang dan membantai satu batalion musuh seorang diri, meninggalkan legenda berdarah yang tak pernah dilupakan. Tak lama kemudian, bendera kemenangan pun dikibarkan, menandai berakhirnya perang dan tumbangnya salah satu kubu. Namun bagi Hajime Saito, semuanya belum selesai. Ia masih menyimpan satu ambisi, mengalahkan sang nomor satu, Kenshin. Sayangnya, duel yang ia nantikan tak pernah terjadi. Sang legenda justru memilih jalan berbeda. Ia meninggalkan pedangnya sebagai tanda bahwa dirinya mundur dan memilih pensiun dari dunia persamuraian. Tak lama setelah semua orang meninggalkan zona perang, tersisa satu prajurit yang ternyata masih hidup. Ia bernama Jin-e, seorang samurai dengan bola mata bercorak tak lazim. Jin-e bukan samurai biasa. Ia menguasai teknik Isukumi, kemampuan memproyeksikan energi chi melalui tatapan mata. Efeknya menyerupai hipnotis, namun jauh lebih mematikan, karena mampu membuat lawan lumpuh tanpa menyentuhnya. Setelah mendengar bisikan dari jiwa-jiwa yang tewas oleh pedangnya, Jin-e pun mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk memilikinya, dan merencanakan satu ambisi gila menjadi Batosai berikutnya. Cerita ini dimulai 10 tahun setelah perang usai. Kota yang dulu dipenuhi darah kini berubah menjadi maju, damai, dan sejahtera berkat seorang pemimpin yang membuka era baru sejalan dengan perkembangan zaman saat itu. Ketika sebagian orang sibuk membangun negeri dan menyejahterakan rakyat, selalu saja ada pihak yang memilih jalan gelap. Mereka memanfaatkan situasi damai demi keuntungan pribadi. Salah satunya adalah seorang mafia licik bernama Takeda, atau agar mudah diingat, kita sebut saja si Juragan. Di balik layar, ia menjalankan bisnis kotor dengan memproduksi opium dan berbagai obat terlarang. Untuk mewujudkannya, Takeda menggandeng seorang ahli bernama Megumi, bersama para rekan gelapnya yang siap melakukan apapun demi uang dan kekuasaan. Dan benar saja, si Juragan pun memberi perintah kejam. Ia menyuruh pasukan pribadinya untuk menghabisi seluruh rekan Megumi demi menutup rapat kemungkinan bocornya rahasia bisnis opium itu. Hanya Megumi yang dibiarkan hidup karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui cara memproduksi opium tersebut. Sementara itu, satu rekan Megumi berhasil melarikan diri. Namun si Juragan sengaja membiarkannya pergi, lalu mengutus satu anak buah spesialnya untuk mengejar dan memastikan orang itu tak pernah membuka mulut lagi. Keesokan paginya, pekerja itu ditemukan tewas tergeletak di jalan dengan secarik kertas bertuliskan Batosai di sisinya. Temuan ini langsung mengguncang kota. Mendengar kabar tersebut, Hajime Saito yang kini menjabat sebagai kepala polisi segera mendatangi kediaman si Juragan untuk meminta keterangan terkait kematian salah satu pekerjanya. Merasa memiliki kekuasaan dan harta yang melimpah, si Juragan pun menolak bersikap kooperatif. Alih-alih bekerja sama, ia justru memamerkan kekuatannya. Puluhan prajurit pribadi berdiri siap siaga di belakangnya. Semua anak buahnya memiliki latar belakang yang sama, mantan samurai. Setelah perang berakhir, mereka kehilangan tempat di masyarakat dan terlupakan oleh zaman. Melihat celah itu, si Juragan sengaja menampung mereka, memberi tujuan baru, sekaligus menjadikan mereka anak buah yang setia dan siap mengorbankan apapun demi tuannya. Tak lama setelah Hajime Saito pergi, si Juragan menerima kabar buruk. Megumi ternyata berhasil melarikan diri. Tanpa ragu, ia langsung mengeluarkan perintah darurat. Ia menugaskan anak buah spesialnya, Batosai palsu, yang tak lain adalah Jin-e, samurai berbahaya yang kini bekerja di bawah perintahnya. Misinya satu, menangkap Megumi dan membawanya kembali hidup-hidup, apapun caranya. Tanpa membuang waktu, Jin-e langsung mendatangi kantor polisi tempat Megumi bersembunyi. Masih mengaku sebagai Batosai, ia mengamuk tanpa ampun, membantai seluruh petugas polisi hingga tak satu pun tersisa. Namun di tengah kekacauan itu, Megumi berhasil meloloskan diri melalui jalan belakang, meninggalkan jejak darah dan teror yang baru saja dimulai.
Kita kembali pada jagoan kita, Kenshin, yang baru saja tiba di kota setelah 10 tahun menghilang dari peredaran. Di tengah suasana festival, tepat setelah membeli cilok, Kenshin tanpa sengaja melihat selebaran buronan dengan julukan Batosai si pembantai. Belum sempat mencerna apa yang ia lihat, muncul seorang wanita bernama Kaoru yang langsung menuduh Kenshin sebagai buronan, hanya karena ia membawa pedang. Kenshin pun segera menjelaskan bahwa pedang miliknya bukan senjata pembunuh, melainkan pedang bermata terbalik, pedang khusus yang ia pilih agar tak lagi mengambil nyawa siapapun. Tak lama setelah mereka berpisah, Kaoru secara kebetulan melewati jalan dekat kantor polisi. Tepat saat Jin-e baru saja menghabisi seluruh petugas di sana. Kaoru yang ayahnya tewas dibunuh Batosai asli pun langsung tersulut amarah. Tanpa ragu, ia menantang Jin-e untuk bertarung. Namun tepat ketika Kaoru hampir dihabisi, tiba-tiba dari kegesitan geraknya dan bekas luka berbentuk X di pipinya, Jin-e langsung menyadari siapa sosok yang berdiri di hadapannya. Dialah legenda sesungguhnya, Batosai asli. Kecurigaannya semakin kuat ketika jurus hipnotisnya sama sekali tak mempan pada Kenshin yang memiliki energi chi luar biasa besar. Menyadari bahwa pertarungan ini bisa berujung pada kehancurannya sendiri, Jin-e memilih mundur dan membiarkan mereka berdua pergi tepat saat para petugas polisi mulai berdatangan ke lokasi. Untuk menghindari kejaran petugas, Kaoru membawa Kenshin ke tempat tinggalnya, sebuah perguruan pedang yang dahulu didirikan oleh mendiang ayahnya. Namun tanpa Kaoru sadari, orang yang kini berdiri di sisinya adalah Batosai asli, sosok yang dulu menghabisi ayahnya sendiri. Tak lama setelah Kenshin pergi, adik Kaoru pun pulang setelah bermain di luar. Saat Kaoru bersiap berlatih pedang, tiba-tiba sekelompok preman datang. Mereka berniat membeli paksa perguruan itu atas perintah majikan mereka, si juragan. Karena Kaoru menolak, para preman langsung bertindak brutal. Mereka merusak perguruan, bahkan menyakiti Kaoru dan adiknya yang masih kecil. Dan ya, para preman, termasuk Kaoru, sempat terkejut dengan kemunculan Kenshin yang datang seorang diri. Dengan sikap sopan dan tenang, ia meminta mereka segera pergi. Namun karena para preman menolak, Kenshin pun terpaksa bertindak. Tanpa menghunus pedangnya, ia menghadapi mereka semua hanya dengan tangan kosong. Pertarungan pun berlanjut di dalam padepokan. Di sanalah Kenshin akhirnya menunjukkan keahliannya yang sesungguhnya. Gerakannya cepat dan presisi, bahkan tak satu pun preman mampu menyentuhnya. Karena para preman masih keras kepala, Kenshin terpaksa menghunus pedang bermata terbaliknya sambil mengungkap jati dirinya yang sesungguhnya. Pengakuan itu membuat Kaoru terpukul dan terkejut. Orang yang kini menolongnya adalah sosok yang dahulu membuat dirinya dan sang adik menjadi yatim piatu. Namun melihat Kenshin yang telah berubah, Kaoru menahan amarahnya. Ia memilih untuk tidak menuruti hawa nafsu balas dendam atas semua dosa masa lalu yang pernah terjadi. Akibat kejadian tersebut, Kenshin terpaksa dibawa para petugas untuk dipenjara bersama tahanan lainnya. Di dalam sel, terdapat seorang tahanan yang dikenal sebagai pendekar jalanan dengan kemampuan bertarung cukup hebat bernama Sanosuke. Namun suasana mendadak berubah ketika Hajime Saito memanggil Kenshin dengan satu nama yang membuat semua terdiam, Batosai. Mendengar itu, Sanosuke langsung bereaksi dan terkejut. Karena masa lalunya yang dekat dengan pihak militer, Kenshin akhirnya dibebaskan dari penjara dan dipertemukan langsung dengan Sang Laksamana, pimpinan tertinggi kemiliteran Jepang. Setelah 10 tahun tak berjumpa, Sang Laksamana terkejut mengetahui bahwa Kenshin telah pensiun dan memilih hidup sebagai warga biasa. Menurutnya, dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki Kenshin, ia seharusnya menjadi sosok yang sangat disegani, atau setidaknya memegang peran penting di militer. Tujuan pertemuan itu pun jelas, maraknya peredaran opium yang meresahkan kota. Demi keamanan, Sang Laksamana meminta Kenshin meminjamkan kekuatannya sekali lagi untuk memberantas kejahatan tersebut.
Namun meski telah memohon bahkan menawarkan jabatan tinggi, Kenshin tetap teguh pada pendiriannya. Ia bersumpah tak akan pernah membunuh lagi. Sikap itu membuat Hajime Saito tersulut emosi. Tanpa banyak bicara, ia langsung menantang Kenshin bertarung dan berhasil melukai pundaknya hingga darah mengalir. Setelah dinyatakan tidak bersalah, Kenshin pun dibebaskan dari hukuman. Namun ia benar-benar terkejut saat melihat Kaoru datang menjemputnya, menunggu setia di tengah guyuran hujan. Dari sekian banyak kata yang terucap, satu kalimat Kaoru membuat hati Kenshin terguncang. Ia berkata bahwa dirinya tak peduli siapa Kenshin di masa lalu. Yang terpenting, Kenshin telah bertobat, berubah, dan harus terus melangkah sebagai pribadi baru yang lebih baik. Hai. Aku. Hayaku. Di saat yang sama, Megumi terlihat masih dalam pelariannya. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan adik Kaoru yang dengan tulus menawarkan bantuan dan membawanya menuju padepokan. Setibanya di padepokan, Kenshin, Kaoru, dan Megumi akhirnya saling berkenalan. Mereka pun memutuskan untuk tinggal bersama dan saling menjaga satu sama lain. Sebagai tanda awal kehidupan baru, Kaoru memberikan pakaian samurai milik mendiang ayahnya untuk dipakai Kenshin, sebuah simbol kepercayaan, pengampunan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Suatu malam, Kenshin dan kawan-kawan makan di sebuah restoran. Di saat yang sama, si juragan muncul, mencari sosok yang dikabarkan mampu mengalahkan sekelompok preman seorang diri. Merasa bisa membeli segalanya dengan uang, si juragan pun mencoba merekrut Kenshin sebagai pengawalnya. Namun Kenshin sama sekali tak tertarik pada harta. Dengan sikap tenang dan sopan, ia menolak tawaran itu tanpa ragu. Tak lama kemudian muncul Sanosuke, pendekar pedang kuda yang dengan penuh kesombongan mengklaim dirinya jauh lebih hebat dari Kenshin si Batosai. Ia pun berkata, jika dirinya memang sebanding dengan uang yang ditawarkan si juragan, maka ia harus membuktikannya dengan satu cara mengalahkan Kenshin. Tantangan itu pun dilontarkan di hadapan semua orang. Bermodalkan Zanbato, pedang pembunuh kuda dengan berat hampir 50 kg, jelas Sanosuke bukan lawan sembarangan yang bisa diremehkan. Menyadari hal itu, Kenshin yang selalu menghargai lawannya memilih bertarung dengan serius, namun tetap bertekad untuk tidak melukai Sanosuke sedikit pun. Setelah beberapa kali menyerang, Sanosuke justru kehabisan tenaga. Keadaannya makin goyah ketika Kenshin berbicara tentang harga diri bahwa Sanosuke tidak pantas menggadaikan kekuatannya demi orang seperti si juragan. Kata-kata itu menancap dalam. Tanpa melanjutkan pertarungan, Sanosuke pun menghentikannya dan menyuruh semua orang untuk segera bubar. Beberapa waktu kemudian, wabah penyakit mulai menyebar. Banyak warga mengalami demam tinggi setelah meminum air dari sumur yang sama. Megumi, yang sudah paham betul kelicikan si juragan, langsung menyadari bahwa ini bukan kebetulan, melainkan ulahnya. Tujuannya jelas, menciptakan kekacauan agar ia bisa mengambil alih padepokan dan seluruh tanah di wilayah tersebut. Sanosuke, yang juga tinggal di kampung itu, tanpa sengaja bertemu kembali dengan Kenshin. Demi keadaan, ia pun menyingkirkan egonya. Sementara itu, Megumi, yang berpengalaman di dunia medis dan obat-obatan, segera mengambil alih keadaan. Ia mengordinasikan Kenshin dan kawan-kawan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, agar semua warga yang jatuh sakit bisa segera diobati. Beberapa jam kemudian, kondisi warga perlahan berangsur pulih berkat kecekatan Megumi dalam mengambil tindakan cepat. Di tepi sungai berdua bersama Kenshin, Megumi akhirnya mengungkapkan kebenaran bahwa dirinya adalah mantan pembuat opium milik si juragan. Demi keselamatan seluruh warga, Megumi berniat menyerahkan diri. Ia berharap bisa membujuk si juragan agar menghentikan semua teror dan kekacauan yang telah ia ciptakan. Tak lama setelah Megumi pergi menyerahkan diri, Kenshin diliputi kegelisahan. Keberanian Megumi yang rela mengorbankan dirinya demi semua orang membuatnya tersentuh. Ia sadar seseorang yang telah bertobat dan memilih jalan kebaikan tak pantas dibiarkan sendirian menghadapi kejahatan. Untuk membuktikan pertobatannya sendiri, Kenshin pun memutuskan berangkat menyelamatkan Megumi. Sanosuke ikut memaksa menemani, sementara Kaoru dan adiknya diminta tetap tinggal di padepokan dan jangan lupa menyiapkan rendang setelah semuanya berakhir.
Sementara itu, Megumi baru saja tiba di kediaman si juragan. Tanpa rasa malu, ia terlihat memukuli dan menendang seorang perempuan. Aksinya seketika terhenti saat terdengar keributan dari luar. Suara ramai itu menandakan satu hal. Kenshin telah tiba di tempat tersebut. Dengan pedang bermata terbaliknya, Kenshin berhasil menumbangkan para samurai. Hanya melukai mereka tanpa mengambil nyawa. Namun si juragan terus melemparkan uangnya, memaksa para samurai yang sebenarnya gentar terhadap Kenshin untuk bangkit kembali, tergoda oleh imbalan yang berserakan di hadapan mereka. Berkat bantuan Sanosuke dengan Zanbatonya, puluhan samurai akhirnya berhasil dikalahkan. Jalan pun terbuka. Kini giliran mereka menerobos masuk ke dalam rumah untuk merebut kembali Megumi dari tangan si juragan. Di dalam rumah, mereka berdua berhadapan dengan salah satu pengawal si juragan, seorang pendeta yang ternyata jago bertarung. Sanosuke pun maju mengambil inisiatif, menantang pendeta itu sambil mempersilahkan Kenshin untuk melangkah lebih dulu. Tanpa menggunakan pedang atau senjata tajam, Sanosuke dan sang pendeta bertarung dengan tangan kosong. Keduanya sama-sama memiliki kemampuan tinju yang seimbang, membuat pertarungan berlangsung sengit dan alot. Bahkan, duel itu sampai harus terhenti sejenak. Keduanya perlu makan dan minum dulu untuk memulihkan stamina sebelum melanjutkan pertarungan. Tak ingin membuang waktu lebih lama, Sanosuke mengerahkan sisa energinya. Dengan satu bantingan serius, ia akhirnya berhasil menjatuhkan dan mengalahkan sang pendeta. Kembali ke Kenshin, ia kini harus berhadapan dengan seorang samurai bertopeng yang selalu menutupi luka bakar di wajahnya. Samurai bernama Gin ini merupakan satu-satunya petarung yang memilih senjata modern sebagai alat bertarungnya. Melihat Kenshin menggunakan pedang bermata terbalik membuat Gin semakin emosi, seolah dirinya dianggap tak berbahaya. Ia pun melancarkan serangan beruntun tanpa henti. Situasi itu memaksa Kenshin mulai bertarung dengan lebih serius. Namun tetap setia pada sumpahnya, ia berhasil mengalahkan Gin tanpa mengambil nyawanya. Setelah Sanosuke muncul, mereka berdua segera naik ke lantai berikutnya. Namun tepat saat hendak memasuki ruangan si juragan, situasi berubah drastis. Tak mampu bertarung secara langsung, si juragan memilih senjata modern, Gatling Gun, yang mampu memuntahkan rentetan peluru dalam sekali tembak. Mereka sempat terdesak. Di saat genting itu, Hajime Saito datang terlambat dan langsung memberitahu kelemahan senjata tersebut. Hanya bisa menembak ke satu arah. Mendengar itu, mereka bertiga pun berpura-pura menyerah, demi memancing kesempatan untuk menyerang dari berbagai arah sekaligus. Setelah mentalnya runtuh melihat Kenshin mengacungkan pedangnya tepat di depan wajahnya, si juragan akhirnya tak berkutik. Tak lama kemudian, mereka berhasil menyelamatkan Megumi. Namun sebelum keadaan benar-benar tenang, Megumi menyampaikan kabar buruk. Ia meminta Kenshin segera pergi ke kuil di tengah hutan karena saat ini Jin'e telah menculik Kaoru dan menjadikannya sandera. Setibanya di kuil di tengah hutan, Jin'e sudah berdiri menunggu kedatangan Kenshin. Momen ini memang telah lama ia nantikan. Karena ketika seseorang menjadi yang nomor satu dan tak terkalahkan, selalu ada pihak yang ingin menjatuhkannya. Dan dalam kasus ini, orang itu adalah Jin'e yang berambisi menjadi satu-satunya sosok yang berhasil mengalahkan Battosai. Tanpa membuang waktu, Jin'e pun langsung melancarkan serangan. Kali ini Kenshin tampak akan menghadapi pertarungan yang jauh lebih sulit. Jin'e bukanlah samurai biasa seperti lawan-lawan sebelumnya yang hanya mengandalkan jurus itu-itu saja. Hal itu terbukti ketika Jin'e berhasil mengecoh Kenshin, memindahkan pedangnya dari tangan kanan ke kiri dan sebaliknya, membuat ritme serangan Kenshin goyah dan situasi kian berbahaya.
membuat Kaoru mengalami sesak napas, perlahan sekarat dengan waktu tak lebih dari 2 menit sebelum maut menjemput. Satu-satunya cara mematahkan jutsu itu hanyalah dengan menghabisi sang pengguna teknik. Dengan cara ini, Jin-e memaksa Kenshin pada pilihan paling kejam. Kembali menjadi Batosai seperti dulu atau kehilangan Kaoru selamanya. Tujuan Jin-e jelas, menghancurkan pertobatan Kenshin dan memastikan ia gagal menjadi pribadi yang lebih baik. Melihat Kaoru terengah-engah kehabisan napas, Kenshin akhirnya menyadari bahwa ia tak lagi memiliki pilihan. Ia terpaksa membangkitkan sosok yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Sekejap, aura Kenshin berubah drastis. Vibes dingin dan mematikan itu langsung terasa dan justru membuat Jin-e semakin bersemangat. Dan andai saja pedang Kenshin bukan bermata terbalik, mungkin kepala Jin-e sudah terbelah menjadi 2. Namun karena Jin-e masih keras kepala dan ingin bertarung sampai titik darah penghabisan, Kenshin pun mulai mengambil kuda-kuda lama, gaya bertarung yang dulu ia gunakan untuk membantai tanpa ampun. Aura Batosai kembali hidup sepenuhnya. Jadi jangan salahkan Pak Gayus Tambunan kalau akhirnya Jin-e harus menyesal atas keinginannya sendiri. Tepat saat Kenshin bersiap mengakhiri pertarungan, Kaoru tiba-tiba berteriak, pertanda ia sudah pulih dari efek jutsu Jin-e berkat kekuatan hatinya yang tak ingin melihat Kenshin kembali menjadi sosok lama. Meski Kenshin sudah menjelaskan bahwa sendi tangannya cedera dan mustahil menang, Jin-e tetap keras kepala. Namun ternyata niatnya bukan menyerang Kenshin, melainkan mengakhiri dirinya sendiri. Malu telah terjerumus sejauh ini dalam ambisinya. Tak lama kemudian, Hajime Saito dan para petugas datang terlambat karena momen genting telah berlalu. Kenshin pun langsung menggendong Kaoru ke padepokan agar mendapatkan perawatan yang aman. Sementara itu, si juragan berhasil ditangkap dan para samurai yang sebelumnya menjadi anak buahnya dicabut izin pedangnya. Dengan ancaman hilang, Kaoru, Megumi, Sanosuke, dan Kenshin akhirnya bisa hidup tenang. Mereka membentuk keluarga baru dan bersama-sama berniat menghidupkan kembali padepokan sebagai simbol harapan dan kehidupan baru.